يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan kesempatan sehingga kita bisa duduk kembali di majalisul ilm, majalisul dzikir. Mudah-mudahan apa yang kita ambil, apa yang kita dengar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Suara masih nggak ada ya? Ya? Hah? Kalau bosan dipegang, karena yang saling tarik ya pada tua. Suara masih nggak ada ya? Ya? Baik. Supaya nafas sudah kembali ke dalam. Baik, alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebelum memulai pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kaidah di dalam berdoa, kita ambil dulu satu faidah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Babud dafni bil lail, hukum pemakaman malam hari. Hukum pemakaman malam hari. Pernah ada yang makamin malam hari sini? Wah, ke tenil presa. Nena wah. Ya. Bukan berarti sunnah para jamaah, tetapi boleh. Baik. Wa dufina Abu Bakr radhiyallahu anhu laila, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau dimakamkan malam hari. Mbak Mastur ini. Mastur, beda. Alhamdulillah. Baik. Mbak Masupar, Mbak. Ya, ini bani jama Masupar ini. Alhamdulillah. Baik. Jadi boleh pemakaman malam hari. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, manusia paling mulia, dimakamkan malam hari.
Kita dengar apa yang dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi, an Asy-Syaibani, dari Asy-Syaibani rahimahullahu taala, an Asy-Sya'bi, dari Amir Syarahil Asy-Sya'bi, an Ibnu Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ba'dama dufina bilailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati satu jenazah, di mana salatnya di atas kubur setelah dimakamkan semalam. Baik, hadis ini, ya, potongan ini menunjukkan Nabi membolehkan sholat jenazah kapan? Satu, setelah pemakaman di atas kubur. Lantas sholat apa yang tidak boleh di atas kubur? Sholat apa dina kanggo? Sholat yang punya ruku sujud. Kalau sholat jenazah boleh. Satu. Kedua, hadis ini menunjukkan Nabi SAW membolehkan pemakaman malam hari. Loh, memangnya ada riwayat yang melarang malam hari? Ada. Ya, ada riwayat yang melarang pemakaman malam hari. Tapi apa sebab? Sebabnya supaya jangan sedikit yang menyolati. Jadi Nabi SAW maunya yang menyolati itu banyak. Maka itu sebabnya dilarang pelaksanaan pemakaman malam hari. Tapi bukan berarti tidak boleh. Buktinya di sini Nabi mengikrar, menyetujui, membolehkan pemakaman malam hari. Qama huwa wa ashabuhu, Nabi di atas kubur bersama sahabat. Wa kana sa'ala anhu faqala, sebelumnya Nabi tanya dulu, man hadza, siapa ini orang ini? Faqalu fulan, yang meninggal ini si fulan. Dufinal barihah, dia dimakamkan semalam. Fasallu alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semuanya menyolati. Jadi ada dua faedah dari hadis ini. Pertama, boleh pemakaman malam hari. Yang kedua, boleh sholat jenazah di mana? Di atas kuburan. Loh, mana penjelasan Abu Bakar itu dimakamkan malam hari? Hadis Ibnu Abi Syaibah dari Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, qala dufina Abu Bakrin lailan, Abu Bakar radhiyallahu anhu dimakamkan malam hari. Dalam riwayat yang lain, anna Umar dafana Abu Bakrin ba'dal isya'il akhirah, Umar radhiyallahu anhu memakamkan Abu Bakar tengah malam. Ba'dal isya'ul akhirah, tengah malam. Kemudian juga adalah sahih Ali radhiyallahu an memakamkan istrinya Fatimah lailan, malam hari. Ini dia dari kibar sahabah, ulama-ulama atau sahabat-sahabat yang tua dan besar
Mereka di sini apa? Melakukan pemakaman kapan? Malam hari. Apa isyarat dari sini para jamaah? Isyarat dari sini menunjukkan bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu dipercepat. Jangan terlalu lama menunggu. Ini mati pagi jemaah, asar. Ya, mati pagi, besok habis asar. La ilaha illallah. Ini kan tidak boleh ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakan penyelenggaraan jenazah. Kenapa? Fa in taku khairan fa khairun tuqaddimunahu lah. Jikalau jenazahnya baik, maka ini kebaikan yang disegerakan untuk si mayit. Maka si mayit kita tidak mendengar dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepat aku, percepat aku. Kalau dia baik. Kalau dia buruk, wa in taku ghairu dzalik, kalau ternyata jenazahnya buruk, orangnya tidak baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Itu adalah keburukan yang kalian segera lepas dari pundak-pundak kalian. Nah, kita tidak mendengar suara jenazah yang jahat ini. Dia mengatakan apa? Aina tadhhabu bi, aina tadhhabu bi. Kemana kalian bawa aku? Kemana kalian bawa aku? Lain lagi kalau sudah masuk kubur, apa jenazah yang baik mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat kiamat. Kalau jenazahnya tidak baik, ya Allah, jangan datang kiamat itu. Ini semuanya kita tidak dengar. Ya, itu adalah ucapan apa? Si mayit. Jelas ini para hadirin? Jelas? Jadi ada 3 poin. 1, segerakan penyelenggaraan jenazah. 2, kalau terpaksa boleh pemakaman malam hari. 3, boleh sholat jenazah meskipun sudah dimakamkan sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, boleh kalau memang kita telat. Jelas? Upar? Jelas? Baik. Sekarang kita ambil bahasan kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, kaidah dalam berdoa. Ad-doa para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah yang tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena doa itu tinggal menggerakkan lidah. Bahkan di dalam hati pun berangan-angan bisa doa. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling pelit salam. Dia milih salam. Assalamualaikum, dia milih. Ini manusia paling bakhil, paling pelit. Tidak bersalawat pelit, tapi ada yang paling pelit. Mana dia? Yang tidak mau mengucapkan assalamualaikum kepada kawannya. Doa para hadirin, tidak ada satu ibadah melainkan di dalamnya pasti ada doa. Enggak ada. Pasti ada doanya. Tidak ada satu ibadah yang sunyi dari doa. Maka akan kita pelajari di sini kaidahnya. Al-aslus sabi', kaidah yang ke-7. Ad-du'a wa minhul istighatsah. Doa, permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi. Siapa yang di atas? Allah. Itu namanya doa. Kalau yang dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau yang dari semisal namanya iltimas, memohon atau minta apa? Bantuan. Kalau bahasa Arab semua punya nama. Dari atas ke bawah perintah, dari bawah ke atas doa, dari yang semisal namanya iltimas. Taib. Doa at-talab
Minta. Kah ta berdoa, kah ta ngendeng. Pento berdoa berlaku. Laku pin Allah Ta'ala. Minta. Ada doa. Termasuk jenis doa al-istighatsah. Apa? Istighatsah. Apa arti istighatsah? Talabul ghauth fi halat syiddah. Minta pertolongan saat susah, saat genting, saat sempit, saat sulit. Itu namanya istighatsah. Kalau biasa namanya doa. Kalau sempit kita berdoa namanya apa? Istighatsah. Jelas Kris? Baik. Min a'zami anwa'il ibadah. Ini diantara ibadah yang paling agung. Doa termasuk istighatsah diantara ibadah yang paling agung. Kenapa demikian? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. Ayat keberapa? 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi siapa yang tidak minta kepada Allah itu orang sombong. Kenapa? Dia tidak perlu sama Allah. Dia tidak butuh sama Allah. Maka itu sebabnya dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Innallaha idza lam yus'al yaghdab. Allah itu kalau tidak dimintai dia marah. No, lamun ngendeng li Allah silik nita, parah nita apa? Sombong. Nah, lamun nita kuat ngendeng. Nah, kalau manusia sering minta pengendengan, Mas. Ya, suka minta. Oh ini nih. Ngelihat dari jauh-jauh saja loh, lagi ngendeng akan dipecatnya, Bu. Kakak. Ini ngendeng ini mah. Ini manusia nih para jamaah. Jadi kalau kita ngelihat orang suka sering minta, pasti kita waspada sudah kalau datang. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla justru kalau kita tidak minta, Allah marah. Maka ini dikatakan termasuk bentuk ibadah yang paling agung. Apa? Doa. Dan sudah kita katakan tadi, tidak ada satu ibadah pun yang sunyi dari apa? Doa. Sebut apa melenda? Doa doang. Kenapa? Wad-du'a'u naw'an. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Pertama, doa bilisanil hal, berdoa dengan bahasa tubuh, berdoa dengan praktik. Apa itu? Semua bentuk ibadah, salat, puasa, zakat, haji, zikir, jihad, sedekah, yang di dalamnya kita mengharapkan pahala, yang di dalamnya kita berharap dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Itu sebabnya dikatakan dia doa. Kita sedekah ingin dapat apa? Surga. Kita sedekah ya supaya Allah jauhkan kita dari bahaya. Kita sedekah supaya kita mendapatkan timbangan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kita berharap dari perbuatan kita itu, kita minta dengan perbuatan kita itu, maka dikatakan doa. Ini namanya doa bilisanil hal, dengan bahasa tubuh atau dengan praktik, atau disederhanakan lagi namanya doa ibadah. Doa apa? Ibadah.
Jadi dengan ibadah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sholat otomatis kita berdoa. Dengan sedekah otomatis kita berdoa. Dengan menuntut ilmu otomatis kita berdoa. Ini namanya doa apa? Ibadah dengan praktik. Yang kedua, doa bilisanil maqal, berdoa dengan lisan, atau dinamakan doa mas'alah. Doa apa? Mas'alah, yaitu meminta keperluan kepada Allah dengan ucapan minta. Ya Allah, karuniakan aku rezeki, minta. Ya Allah, panjangkan umurku, minta. Ya Allah, angkatlah bencana kami, musibah kami di negeri ini, minta. Ini doa dengan apa? Lisan, atau disebut apa? Doa mas'alah. Chris, berapa banyak doa berarti? 2. Dalil yang menerangkan doa ini harus kepada Allah. Surat Ghafir ayat 60 sudah. Surat Ghafir juga ayat 65. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Fad'uuhu, mintailah dia. Mukhlishina lahuddin, hanya kepada dia minta. Ikhlaskan agama ini, ibadah doa ini hanya kepada dia, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain hanya untuk dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Kemudian dalam surah Al-Jin ayat 18, masajidalillah, masjid ini adalah milik siapa? Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan panggil selain Allah di dalam masjid itu, jangan. Nah, oleh karena itu doa di masjid, ibadah di masjid, jualan tidak boleh di masjid. Ngumumin barang hilang enggak boleh di masjid. Siapa yang jualan di masjid, faqul la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan enggak beruntung. Siapa mengumumkan barang hilang di masjid, mudah-mudahan enggak ketemu. Ini maksudnya mengumumkan barang hilang. Sain dait kepengku. Ya, maka oleh karena itu kalau ada pencuri, ada apa, jangan ngumumin di masjid. Hendaklah kadus itu tempat speakernya. Julu timu, julu barat. Jangan di masjid. Jangan seru, jangan panggil selain Allah di mana? Di masjid. Jadi Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pula di masjid kita minta kepada selain Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak boleh. Ya Rasulullah aghithna, bantu kami ya Rasulullah, enggak boleh. Yang benar ya Allah. Jangan juga panggil ya Husain, ya Badawi, ya Rifai. Ya, yang kita panggil di masjid hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para hadirin, masalah doa ini disebutkan dalam suratul Ahqaf ayat yang kelima. Minta kepada selain Allah ini adalah orang yang paling sesat. Dalam perkara-perkara tidak ada yang mampu kecuali siapa? Allah. Suratul Ahqaf ayat 5 mengatakan wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada manusia yang paling sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bakalan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat.
dengan mati tendengan ini punya ada. Orang mati, orang hidup aja belum tentu. Padahal hidup loh. Ya, apalagi mati. Maka Allah mengatakan waman adallu, siapakah yang lebih sesat mimma yad'u min dunillah, selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah, minta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang enggak bakalan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, yang di dalam kubur itu lalai terhadap doa orang hidup, enggak bakalan. Lamun teendengang ya beruk na mau, lamun ni tagin ngendang jana pitu kemis ni tagin mau. Ni narak pitu kemis nu enggak 4. Ya. Enggak bakalan dapat. Allah mengatakan man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, enggak bakalan dikabulkan sampai hari kiamat. Maka itu sebabnya disebutkan di dalam surat Fatir juga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Dalam surat Fatir ayat 14. Walau sami'u mastajabu lakum, andai kata didengar enggak bisa menjawab. Nih tiang datang di atas kubur dah. Ama kaneh papunda jauhku kete. Ini naman mga otak na masih nih. Kah mudah-mudahan ini jadi syaratnya kopok terus simbe. Ini gaya dulu tapi ini para jamaah. Ya. Jadi datang ke kubur mungkin, bapak, ya ini cucumu saya bawa ini. Dia belum bisa juga ngaji katanya. Iya bebel. Ya. Maka saya mandikan dia. Kalau dia pintar, saya akan datang lagi bawa untuk nyembelihkan dia ayam di sini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil dia, mereka enggak bakalan dengar ucapan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, andai kata mereka dengar, tidak bakalan mampu untuk dijawab. Loh, bukankah si mayit itu mendengar suara sandalnya orang yang pulang mengantarnya? Iya, papa sandal doang dengarna lagu selain dia dengar. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, si mayit itu terkadang mendengar, terkadang tidak. Andai kata pun mendengar, mereka mendengar tidak bisa menjawab. Jadi yang penting bagi si mayit itu kita yang mintakannya kepada Allah. Jangan dia kita mintai, ini syirkul akbar. Jangan pula dia menjadi perantara. Karena apa? Karena dia itu tidak memahami apa yang kita ucapkan. Sebagaimana orang hidup, meskipun kita ngobrol kepada dia, marang pun tidak, sangkanya kanda kelaluan benar kanda ini. Dia dengar bengkat loh. Itu yang ngamuk ngese beli atas mimbar ini. Lagu ida kelaluan kuna jelas nah. Apa nu jelas? Suara nu doang jelas lagu paham deh. Ini kan orang hidup ya. Apalagi orang apa? Orang mati. Ya. Jadi Allah mengatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jikalau kalian minta kepada mereka, panggil mereka, mereka enggak dengar. Walau sami'u, andai kata mereka mendengar, ya, mastajabu lakum, tidak bakalan dikabulkan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa. Mereka tidak punya, mereka tidak mampu. Taib. Ingat para hadirin, ini alam kubur loh. Akhirat saja nanti di padang mahsyar, enggak sembarangan yang bakalan bisa ngomong kepada Allah. Enggak sembarangan. Jangan nanti ya, siapa tahu kan? Siapa tahu siapa bukan. Ya, siapa tahu si mayit ini bisa ngomong kepada Allah. Ya jamaah, ini belum saatnya orang ngomong. Dalam kubur itu belum saatnya ngomong kepada Allah. Ngomong kepada Allah tuh nanti di
mahsyar. Di padang mahsyar itu pun tidak semua orang bisa ngomong. Baca suratun Naba, takallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Mereka tidak bisa berbicara kecuali dikasih izin oleh Allah dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Datang orang beriman kepada Adam, Adam tolong bicara kepada Allah supaya mulai dihisab kita. Aku sudah bersalah. Padahal sudah diterima tobatnya. Hari ini nafsi masing masing-masing. Datangi Nuh. Nuh pun demikian, masing-masing datangi Ibrahim. Ibrahim, Musa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan ana laha. Tapi itu dulu di bawah arasy. Setelah sujud sekian lama, pujian yang tidak pernah dipuji oleh siapapun yang dia, barulah Allah mengatakan ya Muhammad sal tu'tah washfa. Angkat kepalamu yang minta engkau akan dikasih. Hati engkau dikasih syafaat. Proses panjang. Kan orang mati doa kepada Allah. Memang itu yang dia. Maka amal yang atau pahala yang tidak pernah terputus. Soleh yad'u lahu. Soleh yang mendoakan siapa? Orang tua. Kan anak soleh. Lamun dia saleh dia tahu berdoa. Tidak bisa pakai doa. Maka alhamdulillah kita para jamaah setelah mengenal sunnah kita sekolahkan di atas sunnah. Apa? Tahu yakin doa yang indah andalkan jamaah banyak. Ya. Bisa didoakan. Dan orang yang alim ini semuanya mendoakan dia, bayangkan para jamaah. Di langit mendoakan, di bumi mendoakan, semut dalam lubangnya mendoakan, ikan di lautan mendoakan. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa qala aidan, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa adalah ibadah. Ini riwayat yang sahih. Adapun riwayat yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, itu riwayatnya lemah. Lafaznya apa? Lemah. Lafaz yang sahih apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Wa qala aidan, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada siapa? Allah. Apa pelajaran dari hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, minta segala-galanya hatta manusia mampu hendaklah kepada Allah. Ibu-ibu mampu ya, para muslimah ini mampu saling memberi garam. Tetap sebelum minta kepada tetangga, kepada saudara, minta dulu kepada siapa? Allah. Jadi jangan begitu hilang garam habis, tak hatinya bertaut kepada tetangga. Iya wah.
Atau apa? Habis modal, tak. Ini si Sugi doang kok tenyinggak nih ruana. Jadi dalam urusan apapun, hatta manusia mampu, usahakan minta dulu kepada siapa? Allah. Dan ini menunjukkan sempurnanya tauhid kita. Kenapa? Hadis ini umum. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada siapa? Allah. Tidak dibedakan manusia mampu maupun manusia tidak mampu. Apalagi tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka minta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, ketika seorang tahu hal ini, maka apapun minta dulu kepada Allah. Kalau dia minta kepada makhluk, ini menunjukkan akidahnya masih belum sempurna, tauhidnya masih belum sempurna. Maka lihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah saya sebutkan ini dalam athar yang sahih. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Liyas'al ahadukum rabbahu kulla syai'in. Hendaklah seorang di antara kalian atau setiap orang di antara kalian minta kepada Allah segala sesuatu. Hatta syish, sampai tali sandal yang putus. Sampai tali sandal si petuk Mas Ri. Nah, kalau kita berpikir aduh bareh tembeli. Kalau yang masih anak-anak, aduh bareh kendeng kepeng lina. Ya, nanti saya minta uang sama ibu, minta uang sama mama, minta uang sama umi. Kalau ternyata sampai rumah ya, ina tengendeng kepeng beli sandal, petuk sandal, banu anta bejorak doang, Rubin tebeli anta sandal, mah urung. Nah, jadi jangan menggantungkan harapan itu kepada manusia. Minta dulu kepada Allah. Begitu putus, ya Allah, kasih aku sandalku putus ini. Nah, bareh kendang lebale wah. Dimudahkan insya Allah. Dimudahkan. Bahkan dibawakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ada beberapa sahabat dibaiat oleh Nabi bersetia minta hanya Allah bagi kalian surga. Nah, sampai di antara mereka itu ada cemetinya yang jatuh kaduna ngetak unta nuno. Ya, dipakai untuk mukul untanya, dipakai untuk mukul keledainya. Dia jatuh, dia nggak minta tolong sama orang. Kres, betang tuh coba aja. Enggak. Dia minta kepada Allah, dia turun terus. Sampai seperti ini para jamaah. Kenapa? Supaya jangan hati ini bergantung kepada siapa? Manusia. Meskipun manusia tapi tadi kaedahnya tuh kita sebutkan tadi, betul mampu, tapi jangan-jangan Allah tutup hatinya bagaimana? Misalkan kurang garam tetangga, ya. Begitu kurang garam langsung ingat tetangga. Ternyata apa? Wah, nama sualin tetangga nongone. Dia sudah ribut sama tetangganya, kah? Dengendeng nengkah? Kita minta sama tetangga sekarang. Ya, taruh di mana muka ini? Baik, enggak ada muka tebal sudah minta dia. Dengendeng siano mana? Apa kata hatinya? Gua nyadi sia ke ngonek na persoalin aku mana? Bagaimana saya mau kasih garam katanya? Tadi ribut sama saya. Udah ribut, masa minta lagi? Kenapa? Yang megang hati manusia itu siapa? Allah. Yang memberikan segala-galanya hakikatnya siapa? Allah. Ingat lo zikir itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa menolak siapa yang kau beri, tidak ada yang bisa memberi siapa yang kau
engkau tolak. Ini pelajaran penting dari hadis ini para jamaah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, fa inna doa wal istighatsah, minta tolong atau minta kepada Allah saat apa? Sempit, genting, susah, kepepet, mahdhu haqqillah, hanya untuk siapa? Allah. La yajuzu sarfuhu li ghairihi, enggak boleh dipalingkan kepada siapapun. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, faqad abada ghairallah, dia telah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, illa fi halatin wahidah, kecuali hanya dalam satu keadaan, ya, kecuali hanya dalam satu keadaan, ya, baru boleh minta kepada selain Allah. Ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Yo, sampai ke mazin no? Oh ya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah benar tiada doa setelah salat, tapi saya khusus berdoa setelah salat, bagaimana hukumnya? Kita katakan tidak ada yang mengatakan tidak ada doa setelah salat. Ada. Tetapi salat wajib itu tidak ada dalil menunjukkan angkat tangan. Karena seluruh riwayat yang menerangkan angkat tangan Nabi selesai salat wajib berdoa, riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Dhaif. Kalau berdoa silahkan. Kenapa? Karena Nabi SAW setiap selesai salat subuh setelah salam mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini berdoa apa tidak? Doa. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ketika salat imam Allahu Akbar ruku, sementara kita belum selesai baca Al-Fatihah, apakah ikut ruku? Iya, ikut ruku. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Wa idza raka'a farka'u. Ketika dia ruku, kita ikut apa? Ruku. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Barau. Dari Barau, silakan. Apakah betul Ustaz kita tidak boleh melintas di depan orang mengaji? Bagaimana? Apakah kita tidak boleh melintas di depan orang yang sedang membaca Al-Quran, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari mana? Mandailing Natal. Mandailing Natal, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, adakah kenduri untuk orang tua yang meninggal yang dengan sunnah? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, apakah betul kita tidak boleh melintas di depan orang baca Quran? Tidak benar. Yang disebut kita tidak boleh melintas itu hanya di depan orang yang sedang salat. Rasulullah SAW bersabda, la'an yaqifa ahadukum arba'ina khairul lahu min an yamarra ya amama al-musalli atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang berdiri 40 lebih baik ketimbang dia lewat di depan orang yang sedang salat. Tapi lewat di belakang sutrah boleh. Jangan lewat antara yang salat dengan sutrah. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, apakah boleh kenduri untuk orang kematian? Enggak boleh. Kenapa? Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali berkata, beliau mengatakan kunna na'uddul ijtima' wa sun'at ta'am inda ahlil mayyiti minan niyahah. Kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan membuat makanan itu termasuk meratap. Dan si mayit akan disiksa karena ratapan keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada berdoa, apakah boleh sering minta dunia kepada Allah waktu mustajab berdoa? Ada berdoa, pertama, makan minum harus halal. Yang masih ngisap tembakau, berhenti ngisap tembakau. Dua, jangan tergesa-gesa. Apa nama tergesa-gesa? Ya, sudah setahun saya berdoa tapi belum juga ada jawaban. Ini namanya tergesa-gesa. Tapi waktu berdoa, ya Allah segerakan bantuanmu, boleh. Karena Allah itu nggak ada yang nggak bisa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah sering minta dunia kepada Allah? Paling bagus itu sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jawab bui, wah ini wah. Udah bersih sudah semua itu. Ya, jangan hanya minta dunia kepada Allah, minta juga apa? Akhirat yang paling inti. Wallahu taala ala wa alam. Waktu mustajab banyak. Satu, antara azan dan iqamat. Dua, setelah asar hari Jumat. Tiga, sepertiga terakhir malam. Empat, sebelum berbuka puasa. Lima, waktu bersujud. Ya, enam,
sebelum salam setiap salat. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh mengumumkan posyandu di masjid? Jangan posyandu di pengumuman di masjid. Pengumumannya di rumahnya kadus. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Baik. Bagaimana cara berdoa baik dan benar? Itulah dia tadi adab-adabnya. Wallahu taala a'la wa alam. Bolehkah membaca surat Yasin untuk orang yang sakratul maut? Bukan dibacakan Yasin karena riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah. Yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laqin ucapan la ilaha illallah. Nah, adapun ruqyah silahkan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berat sakitnya dibacakan oleh Aisyah al-muawwidzatain. Tangan Nabi dipegang berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada riwayatnya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita pelit sama orang yang pelit? Enggak boleh. Karena pelit itu bukan akhlak yang baik. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya haul kuburan atau rumah? Enggak ada dalilnya. Haul di kuburan mau di rumah. Ya. Dan itu bagian dari apa yang disebut oleh sahabat tadi. Wallahu taala ala wa alam. Apa dalilnya berdoa saat sujud terakhir saja? Tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya umum. Wa ammas sujud fa aktsiru fihi du'a. Ketika sujud perbanyak doa, tidak menyebutkan sujud terakhir. Menghususkan yang tidak dihususkan, kita membuat cara. Wallahu taala ala wa alam. Apakah diterima orang yang memutuskan ya silaturahmi ibadahnya? Insyaallah diterima, tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana lafaz zikir Fatimah? Fatimah binti Subhanallah 33 sebelum tidur. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Tidak ada la ilaha illallah. Udah. Tapi jangan subhanallah 33, alhamdulillah 33. Enggak, 33 kali. Ya. Allah taala palang keris riri ini. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Yang kami tanyakan, Ustaz, jika ada orang yang akan diberangkat, orang yang mati akan ada keterangan apabila mayat itu ditolak minimal 40 Baik. orang. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Medan. Silakan dari Medan pertanyaannya. Saya jadi saya lupa untuk dapat rumah ini. Apa itu? Saya sholat subuh. Saya lupa sholat apa? Sholat itu luar kunut. Apakah wajib sujud sahwi? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Dua pertanyaan di sini. Satu mengatakan lupa kunut subuh. Apakah saya sujud sahwi? Enggak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi karena kunut subuh riwayatnya apa? Dhaif. Wallahu taala ala wa alam. Apa betul orang yang mati itu minimal disolati 40? Tidak betul. Cuma punya keistimewaan kalau 40 yang sholat. Tapi syaratnya 40 ini jangan syirik. Kalau dia syirik tidak ada gunanya. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan? Ya. Apa?
Apakah doa bisa merubah takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak, tidak merubah, menolak takdir kecuali doa, karena doanya juga sudah ditakdirkan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Bagaimana menanggapi perkataan kalau ngaji harus punya sanad? Kita katakan iya, harus bersambung sanadnya kepada Rasul. Karena kalau tidak nyambung sanadnya kepada Rasul, bid'ah yang dikerjakan nanti. Ya. Karena amalan kita ini harus sesuai dengan kalau ini benar. Tapi maksudnya tempat kita ngaji orangnya harus punya sanad. Ini tidak ada dalam ajaran Islam yang mengharuskan demikian. Ini ada pada ajaran Ahmadiyah. Ya. Atau dinamakan dulu lem kari, atau berubah menjadi LDII. Apa? LDI baru ada itu. Ya, LDII itu harus punya apa? Sanad, katanya, mangkul katanya. Ya, tapi kalau maksud amalannya harus bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Karena kalau tidak bersandar kepada Nabi, bid'ah jatuhnya amalan kita. Wallahu taala ala wa alam. Saya kerja di perusahaan, jika suatu saat ana mendapat kerja tambahan dari perusahaan selain kerjaan rutin dan mendapat bayaran, bagaimana hukumnya? Sering-sering aja supaya banyak uangnya. Ya, hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Salat sunnah wudu memang ada atau tidak? Kenapa tidak ada? Dalam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Bilal, "Bilal, semalam aku dengar suara sandalmu di depanku. Apa yang kamu lakukan?" Bilal mengatakan, "Tidak ada amalan yang paling aku harapkan ya Rasulullah kecuali setiap kali berwudu maka aku sholat dengan wudu itu semampuku." Ya, jadi sholat sunnah wudu sahih. Wallahu taala ala wa alam. Kalau saudara safar ke kota lain lalu menetap 1-2 pekan, bila yang safar wanita sholatnya di kasar atau sholat seperti biasa, hukum laki, hukum untuk perempuan tidak ada bedanya, boleh dijamak kalau diperlukan, boleh juga di kasar. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana cara meruqyah pakai daun bidara? Adakah jumlah batasan daunnya, lembarannya? Pakai 7, ditumbuk batu dengan batu atau kayu dengan kayu sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, Suratul Baqarah, kemudian Al-Mu'awwidzatain, itu dipakai untuk mandi dan bisa juga untuk diminum. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan kita taufik wal ilmu indallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pagi Ahad kita lanjut takhassus insyaallah taala.